Jumpa lagi di program mata kuliah Politik Pembangunan Pertanian, program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari pertemuan ketiga dari mata kuliah ini, yaitu tentang syarat-syarat pembangunan pertanian. Materi kuliah pada topik ini akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang pengertian pembangunan pertanian, yang kedua tujuan pembangunan pertanian, dan yang ketiga syarat-syarat pembangunan pertanian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa juga 3 komponen, di mana diharapkan pada akhir topik pembahasan ini, mahasiswa mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian pembangunan pertanian, kedua menyebutkan tujuan pembangunan pertanian, dan ketiga mahasiswa mampu menyebutkan syarat-syarat pembangunan pertanian. Baik, kita masuk ke bagian pertama tentang pengertian pembangunan pertanian. Kita ketahui pertanian merupakan sektor yang sangat berperan dalam pembangunan di Indonesia. Proporsinya dalam GDP cukup dominan. Pertanian dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada neraca pembangunan dengan meningkatkan penerimaan dari sektor pertanian atau dengan menghasilkan hasil-hasil pertanian sebagai substitusi impor. Sebagian besar masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang umumnya menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Maka, pembangunan sektor pertanian menjadi sangat penting dan harus dilakukan dengan serius. Kemajuan sektor pertanian sangatlah penting dan keberhasilan membangun sektor pertanian dapat menjadi gambaran kemajuan yang sesungguhnya dari masyarakat di negara-negara berkembang, di mana kehidupannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian dari pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian yang dilakukan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya petani, metode, modal, sarana prasarana, penataan lingkungan fisik dan lingkungan sosial, disertai kebijakan yang mendukung. Pembangunan pertanian diharapkan mampu berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan di pedesaan. Dengan dilaksanakannya pembangunan pertanian yang tepat sasaran, diharapkan desa-desa pertanian akan menjadi wilayah yang maju dengan masyarakat pertanian yang sejahtera. Maka, pembangunan pertanian tidaklah semata untuk meningkatkan produksi hasil pertanian saja. Jauh melampaui hal ini, pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya membangun peradaban bangsa melalui pembangunan di sektor pertanian. Baik, kita akan masuk ke pembahasan tentang tujuan pembangunan pertanian. Tujuan pembangunan pertanian ini adalah setidaknya mencapai 7 komponen. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani, keluarga petani, dan masyarakat pertanian. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani, keluarga petani, dan masyarakat pertanian. Yang ketiga, meningkatkan perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan produktivitas usaha pertanian. Keempat, meningkatkan daya saing hasil pertanian. Yang kelima, meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat. 6, mengembangkan kawasan-kawasan pertanian dengan sarana dan prasarana lengkap. Dan yang ketujuh adalah untuk meningkatkan
kemampuan kelembagaan pertanian dalam mengembangkan agribisnis dan agri-industri. Mari kita melihat kondisi pembangunan pertanian saat ini. Pembangunan pertanian sebaiknya saat ini diarahkan kepada pengembangan agribisnis, di mana pembangunan pertanian tidak lagi berorientasi pada peningkatan produksi semata, tapi mengarah pada peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat pertanian, pengadaan sarana prasarana produksi, pemasaran produk dalam satu sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sehingga produk yang dihasilkan di dalam pembangunan pertanian yang berbasis agribisnis akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Pertanian modern yang berwawasan agribisnis harus dapat diwujudkan sehingga industri pertanian di pedesaan ini bisa terwujud dengan baik. Kerangka pembangunan pertanian berwawasan agribisnis pada dasarnya mempunyai 9 tujuan. 1. Mengembangkan sumber daya masyarakat petani dan keluarga, serta sumber daya masyarakat pertanian. Yang kedua, mewujudkan pertanian modern yang berkelanjutan. Ketiga, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh, efisien, dan fleksibel. 4. Menciptakan nilai tambah dari setiap produk yang dihasilkan. 5. Meningkatkan penerimaan devisa. 6. Meningkatkan lapangan kerja. 7. Meningkatkan pendapatan petani. 8. Mewujudkan kemandirian petani dalam berusaha. Dan 9. Mewujudkan kawasan-kawasan pertanian dengan sarana prasarana yang lengkap. Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis diperlukan upaya-upaya. Yang pertama, melaksanakan pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis dengan memadukan keempat subsistem, yaitu agribisnis hulu, usaha tani, agribisnis hilir, dan agribisnis pendukung. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal. Yang ketiga, memanfaatkan aktivitas ekonomi pedesaan, karena desa ini memiliki potensi yang sangat besar, kiranya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keberhasilan pembangunan pertanian. Dan yang keempat, untuk menciptakan kondisi yang dapat menjamin pembangunan pertanian berkelanjutan. Peranan pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain adalah untuk menyediakan bahan pangan yang sehat dan bergizi untuk manusia, menyediakan bahan baku untuk industri, menyediakan pakan ternak, menyediakan tenaga kerja potensial, menghasilkan tambahan modal untuk investasi baru, sebagai sumber tambahan pendapatan negara dari hasil pajak, meningkatkan produksi pertanian diiringi peningkatan pendapatan penduduk yang potensial untuk hasil industri, dan sebagai sumber devisa dari hasil ekspor komoditas pertanian. Sampai di sini pasti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Anda semua. Nanti kita akan diskusikan di dalam pertemuan online. Baik, sekarang kita masuk ke topik syarat pembangunan pertanian. Kita lihat tentang kolaborasi pembangunan pertanian. Bahwa pembangunan pertanian menjadi suatu pertanian modern tidak dapat dilakukan oleh petani sendiri. Perkembangan bidang-bidang lain juga ikut menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Hal ini berarti dibutuhkan dukungan sektor-sektor lain untuk keberhasilan pembangunan pertanian. Maka diperlukan kolaborasi yang tepat untuk keberhasilan pembangunan pertanian modern. Misalnya, pertanian membutuhkan pupuk untuk melengkapi unsur hara yang ada dalam tanah, atau membutuhkan obat-obatan, pestisida untuk memberantas hama, penyakit tanaman, ternak, maupun ikan. Kebutuhan ini disiapkan oleh industri. Pembangunan pertanian modern juga menggunakan teknologi yang membutuhkan kemampuan petani untuk menggunakannya. Untuk itu dibutuhkan keterampilan petani untuk mengoperasionalkan teknologi tersebut. Maka diperlukan proses alih teknologi.
Selain teknologi yang tentunya dihasilkan dari industri teknologi pertanian, karena umumnya petani tidak menciptakan dan tidak memproduksi teknologi pertanian sendiri. Syarat pokok pembangunan pertanian ada 5. Yang pertama, ketersediaan pasar untuk menerima hasil produksi, adanya teknologi yang selalu berubah, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi yang mudah diperoleh, adanya perangsang produksi bagi petani sehingga selalu termotivasi untuk meningkatkan sumber daya dirinya dan meningkatkan produksinya, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu untuk hasil-hasil pertanian. Kelima syarat ini harus dipenuhi secara utuh. Selanjutnya di dalam pertemuan online dan di kelas, kita akan diskusikan bagaimana praktek pembangunan pertanian yang Anda ketahui saat ini. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini kita akan lakukan kuis. Kuis ini dijawab dengan baik sehingga bisa terlihat bagaimana pemahaman Anda semua tentang materi yang disampaikan pada topik kali ini. Pertanyaan pertama, deskripsikan pengertian pembangunan pertanian. Pertanyaan yang kedua, sebutkan tujuan pembangunan pertanian. Pertanyaan ketiga, sebutkan tujuan pembangunan pertanian berwawasan agribisnis. Pertanyaan keempat, sebutkan peranan pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi. Pertanyaan kelima, mengapa diperlukan kolaborasi dalam pembangunan pertanian? Dan pertanyaan keenam, sebutkan syarat pokok pembangunan pertanian. Jawab dengan tulis tangan dan dikumpulkan sesuai kesepakatan di mana tugas-tugas kelas akan dikumpulkan. Baik, sebagai penutup, melalui topik syarat-syarat pembangunan pertanian bagian pertama, Anda diharapkan telah mampu 3 hal. Yang pertama, Anda harus mampu mendeskripsikan pengertian pembangunan pertanian. Yang kedua, Anda sudah harus mampu menyebutkan tujuan pembangunan pertanian. Dan yang ketiga, Anda harus mampu menyebutkan syarat-syarat pembangunan pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya.